Ketika Allah mengangkat salah seorang manusia yang terpilih sebagai utusannya, itu terserah Allah. Allah kuasa atas segala sesuatu. Itulah Tuhan sebenarnya. Jangan-jangan mereka telah keliru mengenal Tuhan mereka. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin sumastawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min safi'in ila min ba'di idnihi dzalikumullahu rabbukum wa'buduhu afala tadhakkarun. Sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada keizinannya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kalian. Maka sembahlah dia. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 hari atau 6.000 tahun, hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah mengatur seluruh makhluk di atas arsy, sebuah singgasana kekuasaan yang maha agung. Tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin Sang Maharaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak juga sadar? Tidak cukup hanya tahu, tapi harus sadar. Setelah sadar kemudian insaf dan terwujud dalam bukti amal soleh sesuai aturan Allah. Qul man rabbus samawati wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Al-Mu'minun ayat 86-87. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Dan yang demikian itulah Allah Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Ibadah berasal dari kata abada, artinya tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa. Banyak orang yang keliru memaknai ibadah dengan hanya cukup melaksanakan ibadah ritual. Mereka merasa sudah puncak ibadah. Kekeliruan ini membawa manusia kepada kemusyrikan, sedang mereka mengira telah menjalankan agama Allah. Nama-nama mereka boleh jadi nama Islam, tapi Rob mereka bukan Allah, karena Rob mereka adalah orang yang memerintah mereka dengan kekuasaannya dan perundang-undangannya, yang mereka tunduk patuhi segala perintah dan larangannya, dan mereka ikuti semua undang-undang dan peraturannya. Rasulullah SAW bersabda, "Fattabi'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum." Lalu mereka mengikuti pendeta-pendeta itu mengenai apa yang dihalalkan dan diharamkannya, maka yang demikian itu berarti menyembah mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Mereka tidak menuhankan, tetapi mereka mengikuti tokoh-tokoh tersebut, maka sama saja mereka menyembahnya, padahal yang seharusnya mereka ikuti adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Ilahi marjukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist wal ladzina kafaru lahum sarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh dengan adil, dan untuk orang-orang yang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Allah yang menciptakan hari kebangkitan, sehingga terciptalah keadilan. Yang beriman akan mendapat pahala, dan orang kafir akan direbus di api neraka. Itulah Tuhan yang harus disembah, yang punya surga dan neraka. Apakah tokoh-tokoh itu memilikinya? Walladzi ja'ala samsa diya wal qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisaba ma khalaqallahu dalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manjilah-manjilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Banyak orang yang ingin lari dari Allah karena tidak mengakuinya sebagai Tuhan, tapi mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Ini yang sering dilupakan orang.
Waktu, ukurannya apa? Detik, jam, hari, bulan, tahun. Itu adalah ukuran berjalannya matahari dan bulan. Itulah tanda kekuasaan Allah yang tidak bisa manusia hindari. Apakah Allah menciptakan demikian tanpa tujuan? Tentu tidak. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116, Allah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'una fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsil karim." Maka apakah kalian mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai aras yang mulia. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, yaitu yang mengenal Allah dan takut kepada Allah, pergantian siang dan malam dan apa saja ciptaan Allah akan menggetarkan hatinya, karena semua itu akan menjadi pengingat dan kedudukan diri dan kewajiban diri untuk hanya tunduk patuh kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.